Menjadi ibu rumah tangga bukan alasan untuk berhenti berbisnis. Kali ini kita akan bongkar rahasia keseharian seorang ibu rumah tangga yang sukses menjalankan bisnis frozen food. Yuk berangkat! Halo Mas, ya. Di balik kesibukan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, ada cerita tentang usaha kecil yang tumbuh dari dapur sederhana. Berawal dari kegemaran memasak, Dian memutuskan membuat frozen food rumahan. Hari ini kita mau bikin rolade ayam. Jadi ini nanti adonannya, terus nanti diisiin ke kulit telur ya. Ini dari telur, terus nanti dibungkus pakai daun pisang, baru dikukus. Gitu. Selain itu nanti kita mau bikin sosis juga, sosis ayam keju. Biasanya yang lagi viral nih, yang sosis yang moncrot-moncrot ya gitu. Jadi ini rolade pesanan buat reseller. Jadi kita ada beberapa reseller juga yang ngebantu jualin produk made in Uma. Ini dibantu suami juga berarti ya? Iya betul, karena kan di sini nggak ada yang bantu. Jadi semua tuh pokoknya sendiri. Jadi kalau di rumah cuma sama suami sama anak-anak. Jadi yang bantu kalau misalkan kayak hari libur gini dia lagi libur ya pasti bantuin juga gitu. Tiap hari Senin sampai Sabtu tuh kerja biasa kantoran. Jadi kalau misalkan hari-hari biasa itu biasanya saya sendiri yang buat gitu. Sambil ngomong anak, sambil buat produk. Gitu. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat, eksekutif charter bis. Capek nggak ini bantu-bantu istri jualan? Capek nggak capek? Yang penting masih bisa main bola. Di waktu luang, sang suami ikut turun tangan, mulai dari membantu mengemas, mengantar pesanan, sampai ikut mempromosikan produk. Dikukus berarti nih? Dikukus biar matang, nanti baru setelah dikukus baru bisa udah didinginin dulu terus divakum gitu. Jadi terserah nanti kalau yang mau beli mau digoreng mau dibuat sop biasanya kayak gitu. Yang penting udah matang. Ini kalau kepanjangan di Oh, ini waktunya makan siang iya, buat waktunya anak-anak ya? makan siang buat anak-anak. Jadi tetap harus masak sendiri. Jadi walaupun punya usaha masak-masak, jadi tetap masak, anak-anak tetap harus dimasakin gitu. Jadi makanannya tetap harus yang bergizi juga, masak sendiri. Namanya siapa ini? Siapa namanya? Sofia. Yang ini siapa namanya yang ini? Lah pada lapar kayaknya. Iya ini kayaknya nih. Halo. Dijawab dong. Nah, Malu om. Malu. Kerja dari rumah bukan jadi halangan buat seorang ibu mengurus kedua anaknya. Di tengah sibuknya aktivitas, ia tetap memastikan anak-anaknya makan sehat setiap hari. Nah, sekarang kita kukus dulu nih roladenya sekitar setengah jam. Setengah jam nanti baru bisa udah matang. Kamu tutupnya dah. Ini kita mau bikin sosis bentar lagi. daging apa ini bang? Ini ayam. Sosis ayam. Sosis sapi ada juga, cuma yang ini sekarang kita bikinnya sosis ayam. Biasanya sekali produksi berapa kilo? Kalau produksi paling banyak kalau untuk sosis ya, sosis tuh pernah ini 4 kilo pernah. Itu tuh paling banyak karena kalau produksinya tuh hariannya mungkin nggak bisa terlalu banyak karena kan saya sendiri mas produksinya gitu. Jadi sambil ngerjain yang lain, kerjaan rumah juga gitu. Jadi kalau misalkan targetnya misalkan pengen bikin 20 pack gitu, mungkin bisa hari ini sama besok kayak gitu. Karena sambil buat yang lain biasanya kayak gitu. Terus ditimbang ini nanti? Nanti terus dimasukin ke dalam selongsong
selongsong sosis yang apa kayak kolagen mas. Tuh. Kalau ditimbang enggak sih. Nanti setelah apa dimasukin ke selongsong baru direbus. Nah setelah direbus itu pas mau di packing kita baru timbang. Jadi kita timbang per 1/4 gitu. Soalnya ini kalau misalkan timbang dulu baru baru direbus tuh agak susah juga karena kan dia masuk ke dalam selongsong mas gitu. Jadi nimbangnya setelah mau di packing. Jadi mau di packing itu baru kita timbang per 250 gram. Nah, terus selanjutnya kita kasih tepung tapioka. Tapi dikit aja ya, karena emang kalau produk-produk di Made in Uma itu lebih banyak proteinnya, punya lebih banyak ayamnya daripada tepung-tepungannya gitu. Dibandingkan yang penting lebih bergizi kan kalau misalkan banyak proteinnya. Dikasih apa ini? Keju. Jadi ini variannya yang sosis ayam keju. Keju mozzarella. Enggak, keju peak melt. Oh. Kalau mozzarella itu biasanya kan hambar ya, jadi kurang gurih gitu. Boleh ceritain awal mulanya usaha Frozen food. Awal mulanya sih dari kebutuhan anak-anak sendiri mas, gitu. Jadi kan waktu itu mulai anak saya yang kedua itu ya agak susah makan ya. Jadi kalau sebagai ibu pasti muter otak gimana ya caranya biar anak itu makan bisa makan protein banyak terus tapi enak gitu. Sedangkan kalau kita beli di frozen food di biasa kemasan yang di luaran itu kan pasti mungkin ayamnya nggak sebanyak itu ya. Kalau kita lihat komposisinya paling nggak nyampe 50% kayak gitu. Jadi terus pasti ada pengawetnya. Jadi kita pengen yang lebih sehat buat anak gitu. Jadi kita bikin sendiri. Pertama ya baru kayak nugget gitu. Terus teman-teman pada mau dong coba juga, mau pesen juga gitu. Ya akhirnya sampai sekarang terusan gitu. Terus selain nugget jadi bikin menu lain. Karena banyak teman juga bikinin dong ini misalkan menu apa gitu yang lain selain nugget gitu. Jadi menunya itu sesuai request dari teman-teman saya juga kayak gitu. Lama-lama ya udah akhirnya dijualin mas gitu. Terus sekarang ya alhamdulillah ada beberapa reseller yang ikut jualan juga, bantu ibu-ibu lah gitu, ibu-ibu lain yang pengen nambah penghasilan dari rumah misalkan. Berarti udah ada berapa produk ini? Produknya banyak ya, ada berapa sampai nggak hafal gitu. Soalnya karena teman-teman tuh suka ya ini nambah bikin lagi dong varian ini gitu. Jadi suka nambah tuh dari situ. Sekitar ada kalau yang lauk-lauk itu sekitar ada 12 varian. Itu macam-macam mas, ada nugget, ada sosis, ada bakso, terus ada kayak udang keju. Nah itu juga dijual juga. Terus kalau cemilan ada kayak dimsum, gyoza, terus sempol itu ada juga. Yang pasti ini kita bikinnya itu full protein. Jadi tepungnya itu memang minim banget. Jadi anak-anak tuh ya nggak makan. Kalau goreng-gorengan biasanya kalau beli di luaran pasti mungkin kebanyakan banyak tepungnya ya mas, mengejar omset juga. Cuma kita pikirnya biar anak-anak lain tuh juga merasakan oh ya makan enak tapi bisa sehat juga. Gitu. Mulai belajarnya kapan? Belajar ini bikinnya otodidak aja sih. Otodidak kadang ya lihat sekarang banyak ya lihat resep mungkin di YouTube, di TikTok bisa diakses di mana aja gitu. Jadi gampang banget sih kalau sekarang mau bikin dari rumah gitu. Macam-macam tuh banyak, tinggal lihat media sosial. Kalau jualan ini ya dari jualan sambal itu. Mulai 2021 lah ya. Pas itu terakhir anak kedua lahir ya? Sebelumnya
Kalau sambal itu kan sebelumnya. Oh. Nah, saya kan apoteker mas, kerja di apotek. Nah, terus punya anak yang pertama itu ya mikir kalau kerja pasti ini kan, biasanya kalau apotek biasanya sif-sifan, kayak nggak tega juga ninggalin anak gitu. Jadi ya udah akhirnya stop nggak kerja gitu. Terus mikir ngapain ya, usaha apa yang apa namanya buat kegiatan di rumah biar nggak bosen juga. Akhirnya ini masak, emang sukanya masak, jadi bikinlah produk ini. Terus ada rencana mau jadi apoteker lagi nggak? Nggak tahu. belum kepikiran. Kayaknya udah asik gini di rumah sama anak-anak gitu, bisa ngeliatin oh anak lagi ngapain, lagi main, bisa ngawasin gitu. Kadang apa ya, takut kehilangan momen sih mas. Saya kan masih kecil ya, kalau nanti besok udah besar mereka punya kegiatan sendiri tuh pasti ya udahlah gitu. Kita yang penting sekarang masih kecil, kita deket sama mereka gitu. Nah, kalau udah besar itu udah punya kegiatan masing-masing, momen itu jadi udah nggak ada. Hah? Oh, ada mau kuahnya. Ini taunya matang gimana nih? Dari warna kulit pisangnya menjadi hijau ketua-tuaan, tapi hijau menuju coklat. Setengah jam, enggak jamnya. Jadi ini nih, coklat-coklat ini. Nah, ini kita rebus dulu 10 menit aja. Cukup 10 menit. Dari sini ya, Pak. Biasanya kalau orderan paling banyak sampai berapa pieces itu terjual? Tergantung, kalau reseller banyak sih. Biasanya reseller tuh sekali order mungkin bisa 20 piece, macam-macam tapi produknya yang diambil gitu. Kalau misalkan keluar kota itu 10 piece itu udah banyak sih, karena kan ini juga kan makan di ongkir juga. Kalau misalkan ordernya kita kan kirimnya pakai parcel gitu, jadi makan apa namanya di besar di besar paketnya. Jadi kalau semakin besar ya otomatis lebih mahal loh ininya, ongkirnya. Jadi kalau luar kota tuh biasanya 10 piece itu udah banyak banget itu. Ada emang yang suka biasanya pesen buat nyetok sebulan gitu. Berarti kalau mau pesan ke mana ini? Kalau mau pesan bisa lewat WA. WA itu kita ada Instagram di @madeinuma. Nah, di situ bisa klik di bio-nya ada WhatsApp-nya. Oke, sekarang udah 10 menit ya. Jadi ini bisa diangkat, tiriskan. Terus nanti sekitar, pokoknya kita harus tunggu sampai adem. Bener-bener produknya ini sosisnya dingin, baru bisa di packing. Kalau udah di packing kita bisa simpen di plastik vakum, terus dimasukin ke freezer. Kalau pesanan sedang banyak, proses produksi bisa dikerjakan sampai malam hari. Dari menyiapkan bahan, memasak, hingga vakum seluruh pesanan. Semua dilakukan dengan telaten agar setiap pesanan sampai ke pelanggan dalam kondisi terbaik. Ini udah ada berapa varian produk berarti yang ada di? Lengkap. Dimsum, terus ini ada sosis ayam keju. Yang ini nugget ayam original. Ini sosis ayam biasa, sosis ayam original. Ini bawahnya lagi soalnya. Nah, ini sosis sapi keju. Kayak gini ya bentukannya. Jadi ada yang putih-putih itu kejunya. Itu. Sosis sapi biasa ada juga. Nah, kalau ini gyoza, jadi setiap kayak gyoza, dimsum itu udah ada chili oilnya.
Nah, yang ini isi kebab ayam. Terus ada nugget ayam. Ini yang ada isi kejunya. Nah, ini bakso sapi mix sama ayam. Nah, yang ini bitter balen. Kalau bitter balen ini udah dapat sama sausnya juga ya. Nih. Oh, ini somai ayam Bandung. Nah, ini dia. Ini sosis sapi yang original. Nah, selain frozen food lauk-lauk nih, kita juga punya sambal. Nah, ini ada sambal rebon, ini ada sambal tuna, terus sama abon hati ayam. Dan ini tuh buat biasanya untuk anak-anak yang MPASI, untuk mengenalkan makan ati itu sebenarnya enak gitu. Karena kan ada beberapa anak tuh yang nggak suka gitu. Semua handmade sendiri. Handmade, iya. Mau dari tadi ada saus kacangnya, ada chili oil, itu semua bikin sendiri. Tipsnya buat ibu-ibu di luar sana yang pengen usaha. Oke. Kalau dari saya tuh pengen usaha ya langsung aja. Misalkan kepikiran pengen bikin baju atau pengen jualan baju, pengen jualan apapun itu ya. Itu yang penting langsung lakuin aja gitu. Jadi nggak kebanyakan mikir. Soalnya kalau kebanyakan mikir, kebanyakan pertimbangan itu kayaknya lama-lama ya deh nanti dulu kayak gitu. Jadi langsung gas aja. Gitu. Dari dapur kecil inilah impian perlahan tumbuh. Semoga cerita ini bisa jadi penyemangat bagi siapapun yang sedang merintis usaha sambil tetap menjalankan perannya dalam keluarga. Karena hari sudah malam, saatnya berpamitan. Nah, ini biasanya habis selesai pada masak-masak buat orderan nih, ngapain aja nih malamnya nih? Kalau udah selesai itu kita nyiapin anak buat tidur. Itu harus, karena nanti nih anak udah tidur berarti kita bisa mikir besok pasti mau masak apa dulu buat sarapan sama bekal makan siang di kantor buat aku. Terus itu nyiapin pesanan buat pesanan yang ada di besok hari seperti itu. Karena kadang reseller itu hari ini udah segini, tahu-tahu nambah 2 biji lagi, maka kita harus ada spare di situ. Jadi ya mending dicicil malam ini gitu. Jadi sampai kadang sampai jam setengah 1, jam setengah 2, nggak apa-apa lah. Tuh. Terima kasih untuk hari ini. Makasih Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Yang suka konten kami bisa like, subscribe, dan share. Yang punya rekomendasi pekerjaan yang lain bisa komen di bawah. Bye.